Masa dia berani nuduh, nggak berani membuktikan, atau nggak bisa membuktikan lah apa yang dia katakan. Ketika gemerlap dan suara merdu menjadi pusat perhatian, tak banyak yang tahu bahwa ada cerita lain yang bergerak pelan di balik tirai. Nama Farel Prayoga kembali terdengar, bukan hanya sebagai penyanyi cilik berbakat, tapi sebagai pusat cerita yang melibatkan orang-orang terdekat. Ada yang ingin meluruskan, ada yang ingin menjelaskan, dan ada pula yang sekedar mencari kebenaran. Tapi tunggu dulu Iginers, apakah ini benar konflik keluarga? Atau justru ada cerita lain di balik layar yang selama ini tertutup rapat? Kisruh di balik panggung Farel Prayoga rupanya tak hanya soal gemerlap panggung dan popularitas. Ada cerita lain yang mulai merembas keluar dan pelan-pelan menarik perhatian publik. Sejak nama Farel melambung, sorotan bukan hanya tertuju pada prestasinya di dunia hiburan. Dalam beberapa pekan terakhir, justru isu lainlah yang ramai dibicarakan. Ketika berbagai spekulasi menyebar, nama Joko Suyoto, ayah kandung Farel Prayoga, ikut terseret dalam pusaran asumsi. Dari situlah suara Joko pun akhirnya muncul. Tidak ingin pemberitaan semakin liar, Joko memutuskan untuk datang langsung bersama kuasa hukumnya ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kedatangan itu disebut sebagai bentuk itikat baik untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai tidak utuh dan cenderung menyudutkannya sebagai orang tua. Hari ini kita datang ke Komnas Anak. Yang pertama mengukur silaturahmi, yang kedua koordinasi dan klarifikasi atas pengaduan yang dimasukkan manajer Farel Prayoga. Menurut sang kuasa hukum, isu yang berkembang bukanlah konflik antara ayah dan anak, tetapi buntut dari pernyataan manajernya, Rais, yang kemudian menjadi konsumsi publik. Ia menyebut penilaian publik selama ini kurang tepat karena tidak melihat kontrak kerja dan kesepakatan profesional yang sudah berjalan. Karena pemberitaan itu sudah menyebar dan seolah-olah ayah kandung Farel ini bersalah, jadi semua menjustis bahwa yang bersalah ini adalah keluarga atau bapak Farel Prayoga, seperti itu. Pada pertemuannya di Komnas Anak, pihak Joko menyerahkan kronologi lengkap dan berharap persoalan ini dilihat secara objektif serta tidak dibaca sebagai drama keluarga semata. Kemarin karena dari pihak Komnas Anak itu sudah mengeluarkan statement, ya toh, seolah-olah menjustis ayah kandung Farel Prayoga. Jadi kita di sini klarifikasi untuk meluruskan berita itu. Karena kalau berita itu tidak benar, di dalam undang-undang pers itu kan ada hak jawab, seperti itu. Makanya kita ke sini untuk meluruskan berita itu. Namun rupanya klarifikasi tersebut justru membuka fakta baru bahwa sumber gesekan bukan berada di dalam keluarga. Di balik kesuksesan seorang penyanyi, selalu ada tim yang bekerja di balik layar. Begitu juga dengan Farel yang dikenal memiliki manajemen yang mengatur jadwal, kontrak, hingga bayaran. Semua berjalan mulus sampai kabar soal hubungan internal mencuat. Di tengah panasnya polemik, Joko kembali menegaskan bahwa hubungannya dengan Farel baik-baik saja. Ia bahkan menilai narasi media yang menggiring opini publik seolah ada perpecahan keluarga adalah hal yang keliru. Menurut Joko, persoalan bermula dari pernyataan manajer dalam sebuah podcast yang menyebut keluarga telah menghabiskan lebih dari 10 miliar rupiah. Ia merasa pernyataan tersebut dilakukan tanpa dasar dan mencederai nama baik keluarga. Kalau saya pribadi, sebetulnya tuh nggak ada, perselisihan sama Farel nggak ada. Iya, terus Tapi kalau sama manajer, iya memang, saya akui. Seandainya saya ada perselisihan sama Farel, karena saya sebagai orang tua, Farel sebagai anak, saya pun mengalah lah. Nggak mungkin saya lanjutkan. Karena itu manajer sama saya juga
setelah menyangkut apa ya, dibilang harga diri juga lah, harga diri atau nama baik ya, sangat terlalu merendahkan, otomatis saya juga nggak terima. Terutama yang dia bilang uang 10M, itulah awal masalah dulunya. Meskipun saya nggak tahu juga kenapa kok dia berani bilang seperti itu, sedangkan menurut saya pribadi uangnya Farel itu nggak ada lah segitu. Kuasa hukum ayah Farel juga mempertegas bahwa framing konflik keluarga adalah salah alamat karena persoalan terjadi di ranah profesional. Pihak keluarga juga menilai minimnya komunikasi antara manajemen dan keluarga membuat banyak hal dianggap sepihak, terlebih Farel masih di bawah umur. Saling komunikasi antara manajer dan ayah kandung kan seperti itu. Nah, harusnya kan saling komunikasi untuk memantau atau melihat perkembangan si anak ini. Nah, tapi ini tidak dilakukan juga. Ya, jadi ya kayak ada semacam adu domba seperti itu. Sebenarnya kan tidak baik dilakukan seperti itu. Di saat para prayoga karirnya sudah naik, ya, beliau digoyang dengan isu seperti ini. Nah, makanya kita datang ke sini untuk meluruskan seperti itu. Dalam narasi yang berkembang, Joko juga tak menampik bahwa dirinya kadang meminta uang. Namun, ia meluruskan bahwa nominalnya tidak besar dan hanya ketika memang ada keperluan tertentu. Kalau maksa nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Mungkin saya kalau minta Farel, saya bilangnya Bapak transfer, pakai apa Bu? Ya adalah keperluan, kadang-kadang untuk bersihkan rumahnya, kan dia ada rumah sendiri besar kan ya, kalau nggak dibersihkan kan kayak hutan jadinya. Itu juga, itu pun buktinya saya bersihkan, saya kirim, ini orang kerja, ini orang potong rumputnya kan pakai sensu kan ya, apa itu namanya, motor rumput, agar dia tahu. Dia pun transfer saya itu enggak banyak nominalnya, paling 500, 1.300.000 satu bulan, anggap aja 2 juta lah, anggap aja wis ya. Kalau dibilang sekali transfer itu pokoknya itu paling banyak 1 juta. Sebetulnya saya minta pun nggak terlalu banyak sama dia. Sifatnya Farel itu kalau dimintain uang untuk apa, larinya kemana, itu harus jelas. Kalau nggak jelas, nggak mungkin kasih juga. Ia menegaskan apa yang disampaikan manajer soal angka-angka besar di publik telah menimbulkan kesan yang jauh berbeda dari kenyataan. Joko juga tak menampik jika dirinya memang punya masa kelam, namun ia menilai bahwa sang manajer terlalu ikut campur dengan urusan keluarga di luar dari tugasnya. Kelam Bapak nih? Soal masa kelam itu sebetulnya sih masalah pribadi, sebetulnya. Ya dibilang saya orang bandel lah, iya memang saya akui, banyak orang tahu ya. Bukan hanya sekedar berita, memang iya. Tapi kenakalannya juga nggak terlalu apa yo, nggak terlalu besar lah, masih bisa terkontrol gitu. Tapi nggak tahu dengan manajer ini kacau lah semuanya kacau. Sebetulnya menurut saya sih, kalau menurut orang lain netizen saya nggak tahu. Tapi menurut saya pribadi kacau. Contohnya yang sering saya bilang urusan keluarga sama urusan dia itu kan lain tuh. Tugas manajer apa kan harus tugas manajer aja. Gitu. Terlalu mencampuri keluarga. Tapi di sisi lain, Joko mengaku sudah lama meminta klarifikasi soal penghasilan Farel, namun sayangnya tidak pernah mendapatkan jawaban terbuka dari pihak manajemen. Saya itu nggak nuntut banyak, cuma saya minta terangkan, jelaskan mana penghasilan Farel yang kamu bilang selama ini 10 miliar. Ya, saya cuma minta itu. Tapi nggak tahu kenapa manajernya kok larinya ke mana-mana lah. Sedangkan yang saya minta itu selama ini cuma buktikan sajalah atau print. Sekarang kalau dia bilang karena nggak ATM-nya hilang atau apa alasannya, sekarang saya bawa buku ATM-nya. Kalau dia mau ngeprint biar temui saya atau diberi sama-sama silakan lah. Makanya saya ingin tahu juga larinya kemana, gitu. Saya minta print lah biar tahu semuanya tahu sama-sama kan ya. Habis di print sepi lah ini penghasilan Farel. Jadi tahu lari kemana uangnya, apa benar saya habiskan, gitu loh. Masa dia berani nuduh nggak berani membuktikan atau nggak bisa membuktikan lah apa yang dia katakan. Namun setelah segala penjelasan itu, langkah Joko berikutnya justru membuat persoalan naik ke level baru. Meski klarifikasi demi klarifikasi sudah disampaikan, rupanya polemik tak berhenti di ranah omongan saja.
Kuasa hukum Joko memastikan pihaknya telah mengadukan manajer ke Mabes Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Ini Bang, Pengaduan terkait pencemaran nama baik partai kita bukan oleh manajernya Pak Prayoga, oke. inisial M. Kuasa hukum juga menjelaskan bahwa pada awalnya kedatangan mereka hanya untuk berdiskusi terkait permasalahan yang terjadi. Namun rupanya, dalam kesempatan itu mereka pun resmi membuat pengaduan. Tadi awalnya kita berdiskusi Iya. sama rekan-rekan di cyber Baik. yang ada di Baris Krim Polri ini. Nah, setelah itu kita dari hasil pertemuan itu dan diskusi Ya. kita sudah ada rekomendasi ya, kita masukkan pengaduan secara resmi di Baris Krim Polri. Kuasa hukum Joko menyebut bahwa hubungan komunikasi dengan Farel sejauh ini masih terjalin, tetapi dengan pihak manajer mereka mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi. Kalau komunikasi baik, Farel dengan bapaknya baik, masih komunikasi. Masih. Kalau dengan manajernya sudah tidak komunikasi ya, dan kita berharap dari keluarga Pak Joko ini bisa mendapatkan keadilan juga dengan dihakimi seperti itu. Banyak netizen masyarakat menganggap ini seolah-olah yang menghabiskan Pak Joko dan keluarga, padahal itu tidak benar. Pihak keluarga pun berharap agar sang manajer dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar bisa memulihkan nama baik keluarga. Atau Ya, gimana? kita berharap dari pihak manajer bisa melakukan klarifikasi secara terbuka. Klarifikasi minta maaf gitu. Ya, secara terbuka, karena yang dikatakan tidak benar. Hancurnya rumah tangga saya kan gara-gara 10M itu yang dia bilang habis uang itu ya. Saya juga minta bukti uangnya nggak bisa dia. Sekarang itu netizen jadi semuanya itu pada pada akhirnya ya dalam pemikiran saya karena gara-gara dia lah ada seperti ini. Kalau memang ya kembalikan lah jangan seperti ini. Hingar-bingar persoalan antara keluarga dan manajemen Farel masih terus bergulir. Klarifikasi dari kedua belah pihak justru memperlihatkan bahwa masalah bukan sekedar soal hubungan personal. Di sisi lain, pihak ayam merasa tersudut oleh pernyataan yang beredar di ruang publik. Di sisi lain juga, manajemen punya narasi dan sudut pandangnya sendiri terkait perjalanan karir Farel selama ini. Lantas, bagaimana menurut kamu Igeners? Apakah pernyataan yang dibuat oleh ayah Farel benar adanya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.